Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang apa saja sih yang akan kita pelajari pada satu semester ke depan pada pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS. Nah, pada satu semester ke depan kita akan mempelajari 5 kompetensi dasar mulai dari teori dan keterampilan. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Keterampilannya harus menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Lalu yang kedua, menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Keterampilannya menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Lalu yang ketiga, menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Keterampilannya menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Dan yang keempat, menganalisis indeks harga dan inflasi. Lalu keterampilannya menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Dan yang terakhir, menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lalu keterampilannya menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Apabila sudah diketahui, mari kita lanjutkan ke materi yang pertama. Nah, di materi yang pertama atau di bab yang pertama, kita akan mempelajari tentang pendapatan nasional. Kemajuan perekonomian sebuah negara diantaranya ditandai dengan besarnya tingkat pendapatan nasionalnya. Besarnya tingkat pendapatan nasional dapat dihitung menggunakan pendekatan produksi, pendekatan penerimaan atau pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Perhitungan pendapatan nasional sangat penting bagi pemerintah dan para analisis ekonomi. Pemerintah memiliki kepentingan yang besar terhadap perhitungan pendapatan nasional. Pemerintah akan menggunakannya sebagai dasar pengambil keputusan yang bersifat ekonomi, terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tolak ukur di mana perekonomian sebuah negara itu maju dan berkembang adalah biasanya ditandai dengan besarnya tingkat pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu sendiri bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya pembangunan-pembangunan di wilayah-wilayah daerah kita. Nah, ini bagaimana pendapatan nasional membiayai infrastruktur yang ada di negara kita. Contoh, ada kereta LRT dan MRT. Lalu ada pembangunan jalan raya di daerah-daerah kita, pembangunan sekolah, juga pembangunan infrastruktur jembatan. Nah, jadi pengertian pendapatan nasional itu apa? Pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dihitung dalam 1 tahun. Jadi, pendapatan nasional merupakan pendapatan seluruh warga masyarakat di suatu negara dalam 1 tahun. Nah, komponen pendapatan nasional. Dalam pendapatan nasional terdapat berbagai komponen. Ada 6 komponen yang mengikat di dalam pendapatan nasional. Ada produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, dan pendapatan yang siap dibelanjakan. Komponen yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product. Yang perlu kita ingat, kita wajib tahu apa bahasa Inggris dari setiap komponen. Kenapa menggunakan bahasa Inggris? Karena untuk membandingkan kemajuan
di satu negara dengan negara yang lainnya menggunakan datanya adalah menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini PDB atau GDP, produk domestik bruto, merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama 1 tahun. Dalam perhitungan GDP, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Oleh karena itu, jumlah yang diperoleh dari perhitungan GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Nah, yang perlu kamu ketahui di sini ada kata domestik, di mana artinya di dalam satu wilayah atau satu negara. Baik itu produk yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia itu sendiri ataupun produk yang dihasilkan warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya ada perhitungan. Perhitungan dari GDP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNA di dalam negeri. GDP atau PDB itu sendiri merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama 1 tahun. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, komponen yang kedua yaitu produk nasional bruto atau gross national product, di mana produk nasional bruto meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Nah, kalau komponen yang kedua yang patut kita garis bawahi adalah nasional, di mana artinya adalah satu negara atau warga negara, di mana warga negara Indonesia yang ada di Indonesia maupun warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Perhitungannya, GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri, atau GNP sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri, atau GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Nah, keterangannya, GNP atau PNB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat yang bekerja di luar negeri. Lalu ada produk neto terhadap luar negeri. Hasil produksi milik domestik yang ada di luar negeri dikurangi hasil output faktor produksi milik luar negeri yang ada di dalam negeri. Nah, lalu selanjutnya komponen yang ketiga adalah produk nasional neto atau net national product, di mana produk nasional neto merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan. Perhitungannya, NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. NNP itu sendiri jumlah bersih dari barang dan jasa yang didapat dari besarnya GNP dikurangi penyusutan. Lalu penyusutan merupakan penurunan nilai harga barang dan jasa. Jadi yang dinamakan penyusutan biasanya juga
dikenal dengan kata depresiasi. Artinya apa? Misalnya, kamu membeli sepeda baru dengan harga 1 juta. Setelah dibeli, kamu pakai selama misalnya 5 bulan. Nah, dari pertama pembelian sampai 5 bulan itu akan terjadi penyusutan atau aus. Karena apa? Karena dipakai. Nah, ketika kamu akan jual sepeda tersebut di waktu atau di bulan yang ke-6, tidak mungkin harga sepeda tetap 1 juta, akan tetapi terjadi penyusutan. Misalnya harga sepedanya jadi 800.000. Nah, 200.000-nya itu adalah penyusutan. Selanjutnya, komponen yang keempat adalah pendapatan nasional neto. Net National Income atau NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Jadi, masyarakat adalah merupakan pemilik faktor produksi. Sehingga ketika masyarakat memasok faktor produksi tersebut, maka akan mendapatkan balas jasa. Nah, NNI adalah pendapatan balas jasa tersebut yang diterima masyarakat. Nah, perhitungannya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNI itu sendiri adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. Lalu pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan dan pajak hadiah. Selanjutnya, subsidi merupakan bantuan dari suatu pihak, contoh pemerintah, untuk membantu mengurangi beban atas pihak tertentu. Misalnya subsidi BBM, subsidi listrik, dan subsidi-subsidi lainnya. Lalu komponen yang kelima adalah pendapatan perseorangan atau personal income PI, di mana pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Jadi, pendapatan di sini artinya orang yang bekerja dan orang yang tidak bekerja dihitung. Karena apa? Disebarkan pendapatan yang diterima oleh setiap orang di dalam masyarakat. Nah, perhitungannya PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial ditambah pajak perseroan. Nah, PI itu sendiri adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat. Lalu, transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Lalu, iuran pensiun dan jaminan sosial merupakan iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja. Selanjutnya ada laba ditahan, merupakan sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya keperluan perusahaan. Lalu ada pajak perseroan, di mana pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah. Selanjutnya yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income (DI). Apa itu? Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Jadi, pendapatan
yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang sudah siap dimanfaatkan oleh setiap warga masyarakat. Bisa untuk konsumsi atau selebihnya bisa menjadi tabungan dan investasi. Nah, perhitungannya DI sama dengan PI dikurang pajak langsung. Sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.